Halo, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi sama aku. Kali ini aku mau mengajak kalian ke salah satu wisata yang ada di Kabupaten Magelang, yaitu Candi Selogriyo. Yuk ikuti videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Candi Selogriyo ini terletak di Desa Kembang Kuning, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Nah, lokasi candi ini berada di atas bukit yang merupakan bagian dari lereng Gunung Sumbing, guys. Nah, jalan menuju candinya kayak gini. Agak sempit ya jalanannya, terus ada beberapa jalanannya itu agak jelek atau rusak. Jadi, hati-hati ya. Kita kesininya menggunakan maps lagi, guys. Terus nanti juga ada ketomprangnya, jadi kalian jangan takut kalau kebablasan atau salah. Nah, ini kita ke kiri, ada tulisan masuk area Candi Selogriyo. Nah, ini lurus terus, ikutin jalannya. Ini jalanannya juga agak nanjak, guys. Terus sempit juga, jadi lebih enak pakai motor kalau mau ke candi ini. Pakai mobil sebenarnya bisa sih, tapi takutnya kalau pas ketemu mobil dari arah yang berlawanan, nah itu yang agak repot. Tapi juga ada tempat parkirnya sih, disediain juga. Jadi kalian bisa naik motor, mobil, terserah. Tapi kalau menurut aku ya lebih baik pakai motor aja. Wih, pemandangannya cakep banget, guys. Terasering-nya juga bagus, apalagi ini dikelilingi 3 bukit, yaitu Bukit Condong, Bukit Giyanti, dan Malang. Nah, ini kita berhenti dulu beli tiketnya. Tiketnya ini satu orang 10.000, jadi 2 orang 20.000. Dan kalau naik motor bisa masuk sampai dalam. Kalau pakai mobil harus berjalan 2 km sampai candinya. Jadi mending pakai motor aja biar gak capek. Tapi kalau mau sekalian olahraga juga boleh, serah kalian. Nah, jadi jalannya itu kecil, terus kanannya langsung terasering, guys. Jadi bisa sekalian lihat pemandangan yang ciamik ini. Nah, ini juga ada tempat istirahatnya buat pejalan kaki ataupun pemotor ya yang sedang lelah atau kecapean. Nah, kalian bisa istirahat dulu di situ. Sekalian bersantai-santai melihat pemandangan. Jalannya emang semakin sempit, guys. Ngikut aja, lurus aja. Nanti bakal ketemu parkiran candinya. Nah, ini kita sudah sampai di tempatnya. Kita berhenti dulu dan nanti kita menanjak-nanjak menaiki tangga. Nih, kita langsung disuguhi tangga-tangga yang banyak dan setinggi ini, guys. Yuk semangat naik. Nah, ini jalan menuju candinya kayak gini, guys. Naik. Pelan-pelan aja. Ada yang naik tangga, ada yang jalan setapak biasa, tapi lebih enak naik tangga sih. Baru beberapa menit udah menggeh-menggeh aja. Nah, nih pemandangannya. Hah? Masih
naik, naik. Cagar budaya Candi Selogrio. Tinggi juga ya ternyata. Oke, oke. Nah, ini Candi Selog. Berarti ngisi apa bukunya? Ini Pak atas ini ini. Oh, oke, Mas. Nah, kita explore dulu nih. Ini Selogrio. Oh, juga ada warung nih di sini. Ada warung. Nih, di tempat duduk juga. Ini apanya tuh? Itu ayo. Nah, halo guys. Udah lama nggak ketemu ya sama aku. Nah, kali ini aku pergi ke Candi Selogrio. Nah, ini berada di Dusun Campurejo, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang. Nah, terus tiket masuknya itu per orang 10.000. Nih. Berlaku sekali masuk. Jadi kalau 2 orang 20.000. Nah, ini juga ada nih Direktorat Jenderal Kebudayaan Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah. Ini Candi Selogiri penetapan nih. Nah, ini alamatnya. Oh, candi ini bernafaskan agama Hindu. Berada di sebuah bukit lereng timur Gunung Sumbing. Nah, candi ini juga memiliki keunikan, yaitu ada pintu masuk namun tidak memiliki tangga naik. Hal itu terlihat dari dekatnya pintu masuk dengan tanah tempat berdirinya candi. Nah, candi ini ditemukan pertama kali pada tahun 1835 oleh Hartman, residen Magelang pada masa penjajahan Belanda. Nah, candi ini juga memiliki relung-relung di tiap sisi badan candi, yakni sisi utara yang terdapat arca Duga Mahisa Suramardini, kemudian sisi barat arca Ganesha, sisi selatan arca RSI Agastya, kemudian sisi timur terdapat 2 relung di kanan dan kiri. Dari pintu masuk ke dalam bilik terdapat arca Nandiswara dan Mahakala. Ini juga masih ada nih, hanya saja sudah hilang pada bagian kepalanya. Justru yang utama di balik candi ini biasanya lingga dan yoni sudah tidak ada, udah pada hilang berarti. Nah, terus bentuk candi ini berbentuk bujur sangkar dengan ukuran 4,2 meter kali 4,2 meter dan tingginya 4,96 meter. Kemudian bingkaian yang ada pada bagian subbasemen candi berupa bingkai sisi genta dan pata atau rata. Terus atapnya ini terdiri dari 2 tingkatan. Tingkatan pertama berbentuk bujur sangkar dengan ukuran 5,6 meter kali 5,6 meter.
dan tiap sisinya batu itu berbentuk persegi yang menonjol di atap yang berfungsi sebagai alas menara puncak yang berbentuk seperti lingga. Selain itu terdapat antefix tengah tanpa hiasan. Kemudian candi tingkat 2 juga terdapat antefix tengah tanpa hiasan dan tiap sisinya terdapat batu berbentuk persegi yang menonjol di atap tempat alas menara puncak berbentuk lingga. Nah, atap candi yang tingkat kedua ini bagian tengahnya terdapat menara puncak dengan bentuk melingkar sebagai alas lingga di puncaknya. Nah, itu informasi tentang Candi Selogrio. Nah, ini tadi arah mana yang termasuk? Masuk dari selatan nih, utara. Jadi, ya, kira-kira sendiri. Nah, terus nih pemandangan ini tuh Gunung Gianti. Ternyata juga bisa buat trekking juga, guys. Kan bisa tuh ke Gunung Gianti. Silahkan yang mau muncak ke sana. Nah, itu tadi pemandangan sekitar Candi Selogrio. Nah, sekian dulu video hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Nah, ini juga ada pengunjung luar nih. Nah, di sana juga masih ada lagi jalan. Nah, kita mau pulang. Kita pulang malah baru pada sampai nih. Hati-hati ya, guys. Tadi ada beberapa yang agak licin tangganya atau jalannya. Gunung apa tadi? Ya itu tadi gunungnya.